Assalamualaikum, selamat datang di podcast Pena Tajam. Apa kabar teman-teman? Dalam podcast ini akan ditemani oleh gua Hafiz Rahman dan juga Gua Alfian. Jadi apa kabar kan? Wah, alhamdulillah hari ini? baik. Tadi gua naik mobil agak hujan di jalan dan cukup macet, tapi alhamdulillah masih bisa tepat waktu untuk datang sini. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi kita mau ngebahas apa nih? Jadi kita ingin membahas tentang ucapan yang sering kita dengar, sering kita dengar dari berbagai tokoh bahkan. Iya. Yakni tentang bahwasanya di zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi untuk kita membahas tentang agama, dan kita hanya dan mereka menganggap bahwa yang relevan itu hanya membahas bahasan teknologi dan perkembangan sains ya. Oke. Padahal kedua hal tersebut bukanlah hal yang kontradiktif, walaupun memang kedua hal tersebut punya tempatnya masing-masing. Tapi kedua hal tersebut adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling memiliki peran di kehidupan manusia. Mungkin mereka mengatakan hal seperti itu karena melihat beberapa negara yang memang dari segi ekonomi dan teknologi sudah maju. Mereka jarang membahas soal agama gitu. Sehingga mungkin sebagian mereka berpikiran bahwa hal itu adalah sesuatu yang baik gitu. Kira-kira kenapa sih itu sebabnya ada ucapan-ucapan kayak gitu kan? Ya itu tadi yang tadi gue bilang, mereka sepertinya hanya mengikuti tren yang ada gitu. Tren bahwasanya negara-negara yang berteknologi maju sudah tidak secara luas membahas tentang agama. Padahal sebenarnya kedua hal tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia, baik agama ataupun teknologi gitu. Dan seringnya pembahasan agama itu dibahas sama sekali tidak mempengaruhi kemajuan atau kemunduran negara itu. Kita ambil contoh Saudi Arabia. Kalau kita datang aja ke bandara manapun di Saudi Arabia, kita pasti akan merasa bahwa kita berada di tempat yang sangat maju gitu. Tempat yang sangat maju karena teknologi terbaru sudah dipakai. Kebersihan sangat terjaga dan fasilitas-fasilitas pun sangat memadai. Padahal di Saudi pembahasan agama itu dibahas setiap hari dan dalam porsi yang cukup besar. Tapi mereka juga bisa untuk maju gitu. Ya pada intinya memang kemajuan teknologi atau kemajuan ekonomi memang didukung oleh kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi dimulai dari orang-orang yang membahas teknologi. Kita ngomong apa sih? Iya, benar-benar ya. Lalu bagaimana, kenapa sih kira-kira dan apa tujuannya gitu dari orang-orang yang populer banget itu ngomong-ngomong seperti itu gitu, mengatakan bahwa agama ya sudah tidak relevan hari ini dan sekarang sains gitu, dan bahkan mereka juga memakai baju religion still relevant, seperti itulah kurang lebih baju-baju yang mereka promosikan. Dan juga ini sampai ke udah kesebar ke mana-mana ya pandangan kayak gini ya. Iya. Slogan-slogan seperti itu. Slogan seperti ini. Slogan lah, kita bilang slogan lah, karena kalau dibilang pemikiran masih belum ya, masih Iya. belum mengarah ke
Itu masih slogan aja gitu. masih ucapan yang diucapkan tanpa memikirkan implikasi dari ucapan tersebut ya kan? Ya. Karena agama dengan sains sama sekali tidak kontradiktif. Sains atau mungkin kalau kita lihat intinya metodologi ilmiah, scientific methodology, itu diambil dari metodologi Islam dalam menentukan bukti-bukti gitu, dalam menentukan sesuatu itu benar atau salah gitu. Di dalam Islam sesuatu itu dikatakan benar atau salah harus benar-benar memiliki bukti gitu. Entah itu misal kita ketika ada orang yang mengatakan bahwa satu ibadah itu disyariatkan, cara kita untuk menentukan bahwa omongan orang itu benar atau tidak, kita kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali lagi mencari bukti-bukti dari kebenaran omongan dia itu. Artinya kita mencari bukti objektif. Begitu juga metodologi ilmiah atau scientific methodology, mereka mencari bukti-bukti objektif dari kebenaran hipotesis mereka gitu. Oke. Tapi mereka juga kadang-kadang suka terpengaruh dengan ya, dan memang mereka menggunakan data juga ya. Kalau yang gue lihat tuh dia kayak selalu menggunakan mungkin dari entah biasa data-data Pew Research atau apa gitu loh, yang membahas mengenai suatu masyarakat ya, bagaimana masyarakat itu. Dan memang katanya menurut data mereka, survei mereka tuh gitu, negara-negara yang sekularisme atau yang memang sudah menyatakan agama itu tidak relevan lagi itu memang di depan dibanding negara-negara yang beragama dan termasuk peradaban Islam gitu, negara-negara yang Muslim. Ya memang kembali lagi ke keyakinan ujung-ujungnya guys. Jadi sebagai seorang Muslim ya kan, kita sama sekali tidak berkeyakinan bahwa tujuan kita hidup adalah memajukan teknologi. Memajukan teknologi adalah suatu kebutuhan, tapi itu bukan tujuan hidup. Setiap kita mengalami kesulitan, setiap kita mengalami sesuatu yang menghambat kita, pasti kita akan mencari solusinya, dan umumnya solusinya adalah teknologi terbaru. Semisal kita sulit untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, sebagian orang memikirkan cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan sebagai contoh, sebagian mereka berhasil membuat sesuatu yang revolusioner, semisal Google ya. Dengan Google kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Nah Terus apakah memang agama itu jadinya relevan tuh berarti gimana? Agama tidak relevan tuh berarti kira-kira kita jawab tuh bagaimana ya? mungkin mungkin alasan mereka mengatakan bahwa agama sudah tidak relevan lagi untuk dibahas di zaman ini adalah karena mereka beranggapan bahwa agama menghambat perkembangan teknologi. Padahal sama sekali tidak. Agama bahkan mendorong adanya perkembangan teknologi, khususnya agama Islam. Mungkin kalau agama lain kita nggak tahu gitu, cuman agama Islam dia mendorong. Dan nggak ada sama sekali kontradiksi antara pembahasan agama dengan pembahasan teknologi. Kalau misalnya ada kontradiksi antara teknologi, perkembangan sains teknologi dengan agama,
Berarti yang kita pertanyakan adalah sains dan teknologinya itu sendiri gitu. Karena metodologi mereka saat ini masih sebatas dasar pemikiran mereka masih sebatas empirisme. Mereka hanya menyatakan sesuatu itu benar ada jika bisa dirasakan oleh 5 indera gitu. Sedangkan kita tahu bahwa tidak mesti tidak mesti kebenaran itu dari indera itu ya, dari ya sangat begitu. memang setiap kita menerima informasi pasti kita menerima informasi tersebut melalui 5 indera tersebut. Tapi kebanyakan mereka hanya mau menerima bahwa sesuatu itu benar ada atau nyata adanya hanya melalui indera penglihatan. Sedangkan banyak informasi yang kita dapatkan yang memang itu benar kenyataannya tidak melalui indera penglihatan. Sebagai contoh, misal ada orang yang ditelepon oleh ibunya dan ibunya mengatakan bahwa pamannya sedang menunggunya di pos, di kantor pos dekat daerah dia tinggal. Sebagai anak yang memang baik kepada orang tua dan sebagai orang tua yang baik, pasti kita secara tanpa sadar meyakini bahwa informasi yang diberikan benar gitu. Benar adanya, dan mungkin setelah dia periksa ternyata benar. Nah, itu salah satu contoh bahwa informasi itu tidak selamanya, informasi tentang sesuatu yang ada tidak selamanya melalui indera penglihatan. Lalu bagaimana ya mengenai orang-orang tersebut, apa langkah-langkah kita mungkin sebagai muslim nih yang menghadapi, mungkin memang ucapan itu atau slogan itu tentunya kan berpengaruh ya terhadap lingkungan, bahkan juga berpengaruh gitu, minimal orang-orang di sekitar dia yang dengar itu kan. Banyak banget gitu, mungkin kita bisa tahu lah orang-orangnya. Ya salah satu cara sih dengan kita menggabungkan antara keduanya. Kita mempelajari agama dengan baik dan kita mempelajari sains dan teknologi dengan baik. Sains dan teknologi hanya sebatas pada hal-hal yang empiris. Mereka tidak hanya dengan sains dan teknologi kita tidak pernah tahu apa itu rasa, kita tidak pernah tahu apa itu moral, kita tidak pernah tahu apa itu baik dan buruk, karena kesemuanya itu adalah sesuatu yang tidak empiris gitu, tapi nyata adanya, tapi benar adanya gitu. Kenapa hal-hal tersebut tidak empiris? Karena hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh 5 indera, baik mata, penglihatan, baik penglihatan, pendengaran, perasa dan beberapa lagi gitu. Mereka tidak perasa. Dalam rasa di sini artinya rasa yang ada, rasa yang selain apa ya? Selain rasa yang kita rasakan di lidah gitu. Ya. Memang benar ada apa ya, mungkin istilahnya tuh atmosfer gitu ya, atau istilahnya apa tuh, feeling gitu ya kan, vibes ya, vibe kita gitu, vibe dan moralitas dan vibes dan moralitas kita
itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan sains gitu. Dan itu memerlukan ilmu lain agar kita bisa mengetahui hal itu gitu. Salah satunya adalah ilmu agama. Kita bisa mengetahui banyak hal tentang moralitas dari agama, dari ilmu, dari agama ya. Kita bisa mempelajari tentang berbagai rasa yang dirasakan oleh manusia melalui ajaran-ajaran agama. Salah satu contohnya misalnya bagi orang-orang di luar sana yang dari kecil tidak pernah merasakan kemiskinan, mungkin mereka sebelum melakukan puasa mereka tidak pernah tahu seberapa beratnya menahan lapar gitu. Tapi setelah mereka melaksanakan puasa, mereka jadi tahu seberapa berat menahan lapar itu. Nah, itu memberikan kepada kita satu apa ya, ajaran agama itu membuat kita merasakan rasa yang sebelumnya kita belum pernah rasakan gitu. Mungkin itu tutup. Ya berarti mungkin kalau sedikit lagi mungkin kayak misalkan fokus kita memang bukan kepada teknologi itu tadi ya. Misalnya kayak tadi iya. antum bilang bahwa negara Jepang atau negara-negara barat yang begitu luar biasa, tapi bukan itulah tujuan kita gitu. Intinya sih gini, kayak perkembangan teknologi itu bagus, dan perkembangan teknologi itu sesuatu yang necessary gitu ya. Cuman bukan tujuan dari hidup kita gitu. Kita tidak hanya mengejar-ngejar itu gitu, tapi kita punya tujuan hidup lain yang lebih besar, yakni apa namanya, bertakwa kepada ibadah kepada beribadah Allah dan gitu. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya, nah itu kembali lagi ke keyakinan gitu loh. Kalau misalnya mereka meyakini bahwa tujuan hidup mereka adalah mengembangkan teknologi, benar. ya pasti mereka akan melakukan hal tersebut seumur hidup mereka gitu. Sedangkan teknologi sendiri aja baru mungkin di abad revolusi industri gitu ya, sekitar abad ke-17 gitu baru mulai. Enggak, teknologi sebenarnya udah ada dari lama, bahkan ada teknologi yang hilang mungkin kan dari kita gitu. Maksudnya hilang Teknologi yang emang itu juga udah ada di peradaban sebelumnya kuno juga udah banyak gitu ya. Iya. Misal baterai. Tapi kayaknya mereka itu dulu kan juga nggak pernah tuh ya. Kalau lo ngelihat istilahnya peradaban Mesir atau peradaban Romawi sendiri, memang teknologi sudah sangat ada. Iya, sangat senjatanya apanya. menakjubkan gitu. Iya. Tapi kan kayaknya masyarakat mereka belum ada tuh yang mengeluarkan slogan-slogan agama ini tidak relevan lagi. Padahal jelas-jelas mereka sangat beragama, entah politeis, entah abis itu mungkin kalau Romawi abis itu dia Kristen. Ya kan? Iya. Itu kan jelas kenapa tuh kira-kira masyarakat di kita ini begitu ya. Kalau lu melihatnya, kenapa sekarang tuh begitu masyarakat berubah, padahal teknologi tadi yang lu bilang dia sebenarnya sudah ada dari sejak lama sekali gitu. Mungkin karena perbedaan tujuan dari menggunakan dan mengembangkan teknologi itu sendiri. Ada satu hipotesis yang disampaikan oleh satu orang jurnalis gitu ya, yang sering tampil di podcast Joe Rogan. Dia bilang bahwa peradaban Mesir kuno itu bisa menginvensi teknologi-teknologi yang menakjubkan itu bukan semata-mata agar memudahkan mereka, tapi agar mereka bisa merasakan dunia lain gitu.
Oh, oke oke Karena oke. dasar mereka itu apa ya, intinya mereka kayak ingin merasakan apa yang mereka rasakan jika menggunakan psychedelic gitu. Cukup gitu. Oke Ya, oke oke. Baik kan. Jadi mungkin akhir kata bagaimana ya kesimpulan yang bisa kita dapetin tentang bahasan kali ini, apakah agama masih relevan atau tidak? ya intinya agama masih relevan sih, dan perkembangan teknologi itu necessary. Oke, baik kalau begitu. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih karena sudah mendengar podcast Pena Tajam kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendengar podcast Pena Tajam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.